Oke teman-teman, selamat pagi Legacy. Apa kabar? Greater together. Boleh bilang kiri kanannya, gue senang banget lu ada di sini. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Teman-teman, gue cuman mau bilang ya, bersyukur kalian datang di hari Sabtu ya, invest waktu buat belajar. Karena apa? Yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Kalau teman-teman ya sempat notice yang datang ini seorang Mesias, teman-teman. Ya, kenapa bisa disebut Mesias? Karena memang namanya, teman-teman ya. Ko Paulus Mesias, dan beliau datang nggak sendirian, beserta pasangannya Ci Yuliani. Ya, boleh tepuk tangan juga buat istrinya. Yang pasti adalah kenapa sih gue bisa bilang ini namanya kok bener-bener kayak penyelamat, karena waktu saya diundang, waktu itu saya jadi pembicara di agensinya beliau, saya sharing, begitu pulang teman-teman cuman ada satu momen, itu karena ini 10 menitan ya, kalau kita ngobrol di depan parkir itu, awalnya saya itu bener-bener nggak believe teman-teman, ya sometimes kan kalau kita mau jualan sesuatu ini produknya, sometimes kita butuh believe dulu dong sama produk kita. Nah, cuman percakapan 10 menit, itu merubah belief saya, dan akhirnya saya benar-benar percaya bahwa jualan produk PCB itu bagus, teman-teman. Dulu waktu launching, saya bilang ini produk apaan sih, mahal banget. Emang orang ada yang mau beli? Ternyata, teman-teman, kalau kita bisa dapat sesuatu yang benar ya, mindset yang benar, itu merubah segalanya, teman-teman. Ya, so teman-teman prepare, teman-teman siapin catatan, karena kita akan belajar dari dua orang berikut ini. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A
kan biar nggak redup-redup begini nih ya. Nah, gitu ya. Untuk memulai kita biar bisa lebih relate kali ya Ko Paulus sama Cici nih. Boleh dikenalin dulu satu persatu dan backgroundnya kayak gimana nih Ci sebelumnya. Ci Yuli boleh Ci. Ladies first ya. Oke, boleh Oke, Ci. semangat pagi teman-teman semua. Aduh, di sini langsung berasa 20 tahun lebih muda. Eh, Background saya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya Paulus kan tadi kalau teman-teman lihat join tahun 2005. Saya join duluan tahun 2004 sebenarnya. Jadi waktu itu saya nikah tahun 2003, 2004 tuh saya keguguran sebenarnya. Sempat hamil terus keguguran. Nah, kebetulan leader saya Bu Cassandra, kalau teman-teman tadi lihat juga di slide, sebenarnya punya background yang sama dengan saya. Jadi dia join itu karena hampir mirip ceritanya, punya anak tapi waktu itu anaknya meninggal. Jadi beliau udah ambil cuti tapi kan nggak ada anaknya gitu kan. Nah, akhirnya direkrutlah sama satu orang, bukan direkrut lah. Jadi sebenarnya leader saya itu dulu mengenalkan keluarganya semua ke satu orang yang merekrut dia, teman-teman. Gitu. Tapi ya, jadi dia cerita kemarin kebetulan leader saya baru datang banget. Ini agak melenceng sedikit. Dia cerita leader yang merekrut dia tuh udah sekitar belasan tahun yang lalu pindah ke Allianz ya. Pindah ke Allianz, dan leader yang merekrut dia itu di bawahnya itu ada Lily Halim, ada Cassandra Farel, ada teman-teman yang lama udah lihat ya. Jadi dia bilang, wah itu kesalahan besar leader saya meninggalkan berlian-berliannya di Prudential gitu. Ya jadi hari ini jadi balik lagi ke cerita itu, leader saya punya anak tapi anaknya meninggal, tapi udah terlanjur dapat cuti 3 bulan. Akhirnya beliau jalankan bisnis ini dalam waktu sekitar 1 bulan. Waktu itu sih baru 60 juta API gitu, belum terlalu besar. Tapi dia itu dulunya kerja jadi auditor. Jadi dia bilang kalau nggak lembur itu pulangnya jam 11 malam. Nggak lembur. Kalau lembur ya jam 3 pagi, jam 4 subuh gitu ya. Mungkin relate dengan Putri ya. Yang sama-sama backgroundnya. Nah, jadi waktu itu karena saya keguguran, saya waktu itu diangkut ke rumahnya. Kebetulan kita memang kenal dekat, jadi si Paulus ini satu kos dengan papa leader kita ya. Jadi suaminya Bu Cassandra itu dulu satu kos waktu kuliah. Iya, sama Ko Edi. Gitu. Jadi kenal, bahkan waktu kita nikah pun dia datang sebagai teman, tapi waktu itu belum jadi agent. Jadi dia udah jadi agent. Jadi udah pas kita udah menikah, dia datang punya anak, tiba-tiba saya keguguran. Ada satu momen di mana saya juga dapat cuti sekitar 1,5 bulan dari kantor, tapi nggak ada babynya juga. Akhirnya saya direkrut dan dikenalkan bisnis ini. Itu sih sekilas backgroundnya. Ya, gitu. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat si Yuli ini. Nah, sekarang Ko Paulus nih backgroundnya. Ya, cek. Selamat pagi teman-teman. Ya, apa kabar? Luar biasa, legacy, greater. Oke. Berarti nggak boleh tanya itu ya? Nggak boleh ditanya, boleh kok. Mau sekali lagi kok. Iya. Thank you ya buat Ivan yang kontak kami, itu kontak saya terutama gitu ya. Kalau Ivan, Edo, apalagi Andre gitu kontak saya nggak bisa tolak teman-teman ya. Mereka saya bilang kalian mau minta apa gitu loh ya. Akhirnya catat teman-teman, catat ya. Akhirnya saya dikasih 2 tanggal ya. Akhirnya saya pilih tanggal hari ini gitu ya. Oke. Thank you sekali lagi buat Ivan. Saya tanya kisi-kisinya apa kan talk show. Aduh, pertanyaan susah-susah. Saya bawa yang luar biasa. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu Einstein itu kan sebenarnya nggak pinter. Yang pinter tuh supirnya katanya. Waduh. Ya. Jadi yang terkenal itu Einstein-nya. Nah, kali ini saya bawa yang pinternya gitu. Bukan. Kalau ini terbalik gitu. Biar dia aja ya. Hari ini saya lepas tangan gitu kan. Biar dia yang cerita. Nah, backgroundnya Einstein ternyata. Jadi background saya waktu dia keguguran, namanya cewek begitu ya. Nah, sesudah keguguran masih sempat coba jalanin sekali lagi ya.
terus Prudential pilot. Hmm. Pernah dipilotin. Nah, Prudential pilot bangkit dari pilot, Yuliani nggak bangkit dari pilot. Gitu. Nggak, karena waktu itu juga saya keburu hamil lagi juga. Nah, Ya, keburu dia hamil lagi, terus gue bilang, ya udahlah, gua aja lah yang coba. Saya bilang begitu. Akhirnya saya coba, itu 2005. Ya, 2005 saya coba, ya udah keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Gitu. Jadi saya sih menggantikan dia aja, begitu. Oke. Menggantikan dia aja. Dan kebetulan saya yang promosi, saya yang yang tercatat namanya saya, ya itu kebetulan aja sih. Harusnya dia sih. Oke, tepuk tangan dong buat Ko Paulus teman-teman. Berarti bisa ditarik garis adalah kalau jalanin better kalau bisa couple ya kok ya. Yang ini yang couple siapa di sini? Andre kan? Iya. Karena sebenarnya couple itu pasti punya kekuatan yang double ya. Jadi maksudnya satu mengisi yang lain gitu kan. Kalau saya nggak suka angka-angka teman-teman, dia yang suka angka-angka. Jadi setiap pagi sarapannya Proof Force. Kalau saya paling nggak suka lihat Proof Force, paling dia tunjukin ini komisi naik. Nah itu saya suka lihatnya. Tapi kalau suruh lihat suruh ngomongin angka-angka apa segala macam, dia yang nyiapin gitu. Jadi kalau misalnya ketemu klien juga gitu. Jadi sama kan kayak ice breakingnya pasti kita yang orang intim gitu kan, yang orang sanguin gitu pasti lebih nyablak gitu ngomong apa segala macam. Tapi kalau udah ngomong dalam apa segala macam, dia maju. Ko Paulus maju. Jadi penyelamat. Gitu. Mesias bener. Nah, ini kita kan sengaja nih pengen belajar juga nih sama yang memang jagonya jualan, jagonya selling gitu ya, jago rekrut kan juga. Tadi ada si Rachel tuh yang jualannya 1 miliar. Oh, dia boleh tuh jadi speaker minggu depan. Boleh banget. Tapi langsung ditembak di panggung gimana nih? Jadi hari ini kita tukar speakernya. Aduh, susah nih nolaknya. Atau next ya. di BD7 ya sharing ya. Next di BD7. Oke, boleh nih kita pengen belajar ya sama Ko Paulus sama Ci Yuliani bahwa gimana sih kok kalau menurut Koko nih misalkan untuk memulai terutama buat yang baru nih, contoh kayaknya gue terbiasa nih kalau misalkan jualan tuh kayaknya kesehatan. Nah, gimana sih kok untuk memulai misalkan butuh apa nih kepercayaan, belief seperti apa nih kok bahwa yang namanya produk kritis atau jiwa tuh sebenarnya itu juga oke loh. Kita bisa jualan juga di luar sana gitu. Tanyanya ke gue ya. Kedua-duanya boleh. Jadi gini teman-teman, saya nggak pernah pilih klien sebenarnya. Ya, yang ada di depan mata ya udah itu yang kita kerjain. Oke. Gitu ya. Nah, kalau misalnya awalnya dia mintanya kesehatan ya kita hadapin aja dia punya. Kasih dulu infonya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman semua orang itu pasti butuh yang namanya insurance kesehatan. Pasti, nggak mungkin tidak butuh. Oke. Ya, saya ingat 2 tahun yang lalu sama Feni, sama Arya pergi kita dapat kemana ya Arya? Thailand, Bangkok. Ada yang jalan bareng ya. Nah, saya ingat Feni itu katanya jualannya kesehatan tuh banyak sekali gitu loh. Ya, tapi teman-teman ya udah setia aja dengan pekerjaan itu, tapi kita upgrade diri. Nah, sedikit-sedikit saya upgrade. Waktu dia mau beresin Star Club-nya di akhir tahun itu ya, Feni lu telepon gue ya kalau nggak salah. Terselamatkan juga kan? Ya, kemarin dia WA. Kok gue lagi bingung nih selling idea, tiba-tiba dapat WA flyer, ada Ko Paulus katanya dia. Jadi teman-teman setia aja. Kalau dapatnya kesehatan, nikmat juga kok, kenyang juga kok komisinya. Katanya ikan teri sebakul juga kenyang ya. Ikan teri sebakul. Jadi apa aja teman-teman. Jadi saya kurang setuju dengan seperti itu, tapi memang betul kita harus upgrade diri kita untuk jangan jualan kesehatan mulu gitu loh. Seperti itu. Kalau kesehatan ada limitnya. Ada batasnya kan kok ya. Ada batasnya. Contoh misalnya kita mau jual kesehatan. Sampai se-M tuh kayak Rachel tuh. Tadi kesehatan. Nggak mungkin kesehatan itu. Satu case 1 M nggak mungkin gitu ya, kan. Nah, ke kesehatan itu teman-teman mau pakai yang diamond, yang platinum, yang ini
paling mentok segitu aja, betul nggak? Hmm. Tapi kalau teman-teman main di dunia lain, sakit kritis, UP jiwa, itu langit adalah batasnya. Wih, bukan surga ya kok ya, langit. Jadi gitu sih. Jadi kalau gua terima aja dulu gitu. Oke. Nah, setelah kita bisa masuk dan closing, nah dari situ kita bisa cerita apapun yang kita mau sebenarnya, karena attachment dengan klien kan udah dapat kita, betul nggak? Relationnya udah beda ya kok. Relationnya kita udah beda. dapat seperti itu. Gitu. Mantap, thank you nih. Ibu Yuli ada mau tambah? Ibu Yuli. Jadi ada beberapa case yang misalkan kita closingnya dari kesehatan dulu, tapi semua case besar kita itu pasti nasabah kesehatan sih teman-teman. Jadi kita approach-nya kesehatan dulu, udah beres polis, pas udah issue dan segala macam, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mungkin sembari masuk, Ci, sorry nih, ini kan ada background, misalnya papa cancer ya, kena cancer dan segala macam. Berarti kan ada DNA ya, maksudnya yang diturunkan juga berarti ada kemungkinan lah kans untuk kena cancer juga. Jadi sebaiknya punya proteksi sakit kritis. Jadi kita pakai, biasa kalau saya presentasi untuk masuk sakit kritis itu pakainya yang survei WHO yang itu teman-teman tahu ya? Nggak tahu sih. Tahu lah. Coba kita disurvei dulu, Jadi kita bilang, Ci sebenarnya saya pakai kertas biasa coret-coret. Ibu Yuli mau dia. Kertas. Spidol. Aduh, gercep ya langsung. Hah? Di mana ya? Di sini aja ya? Hah? Gimana teman-teman? Saya bawa supir, oke kan? Coba sama Rian, tes Rian. Iya, maksudnya biasa Rian jangan besuk di tempat sakit aja. Ya waktu saya dia sakit dia kemarin, besuk. saya pas ulang tahun saya sakit, Rian pas lagi kunjungin nasabahnya di Mayapada, nongol masuk ke kamar saya, kita ngobrol, karena saya sakit kayak nggak sakit gitu ya, kena diare doang. Sini Rian, coba. Jadi misalnya contoh Rian kliennya. Oke, misalnya Rian udah jadi nasabah saya kesehatan, saya mau masuk dia untuk sakit kritis. By the way, sebenarnya kan kita pakai piramida yang biasa itu ya. Jadi sebenarnya Rian udah masuk ke step pertama untuk perlindungan proteksi asuransi, yaitu kesehatan. Sebenarnya step yang kedua itu sakit kritis. Nah, ngomong-ngomong soal sakit kritis, Rian, ada 3 penyebab orang meninggal dunia. Oke. Menurut Rian kalau ada 3 itu apa aja nih? Misalkan jangan di asuransi gitu ya. Apa aja penyebab orang meninggal dunia? Bunuh diri. Kecelakaan ya, oke. Kecelakaan. Terus apa lagi Rian? Sakit biasanya. Sakit ya, oke. Sama lain-lain lah ya, sakit tua, ya meninggal karena tua dan lain-lain, bunuh diri masuk mungkin ya. Nah, kalau misalnya di sini dijumlahin angkanya 100%, berapa sih kira-kira menurut Rian, berapa persen yang kecelakaan, berapa persen yang karena sakit kritis, berapa persen yang lain-lain? Rasionya gitu ya. Kira-kira. Paling banyak yang sakit. Yang sakit ya. Nah, sebenarnya kan tadi kan Rian nyebut yang pertama kecelakaan ya. Kecelakaan ini Rian, angkanya tuh cuma 3%. Oh. Itu dari mana tuh sih angkanya? Ada survei WHO, ya. Nah, terus lain-lain tuh sebenarnya ternyata cuma 5%. Oh. Jadi ternyata 92% suka atau tidak suka orang akan meninggal karena sakit kritis. Wow. Kalau hari ini kita tahu fakta ini, Rian. Yes. Rian mau nggak coba mempersiapkan dana untuk sakit kritis kita? Mungkin kalau angkanya 1 miliar, nabung sendiri kan engap gitu ya. Banyak banget. Nah, untuk usia Rian, untuk 1 miliar, nah teman-teman punya tabelnya. Leader saya, luar biasa banget teman-teman Muka Sandra. Hari ini tabel preminya PCA aja kita udah punya. Wow. Gitu ya. Nah, sama tabelnya PCB juga kita udah ada kan. Teman-teman udah punya kan? Nanti kasih ke Ivan ya. Tabelnya PCB. Jadi kita langsung, jadi misalnya saya udah mau prospek Rian, saya udah harus tahu usianya berapa, saya udah pegang angkanya 5 tahun berapa, 10 tahun berapa, 15 tahun berapa. Oh.
Iya, kayak gitu. Gini teman-teman, gini aja sih saya biasanya. Dan pintu masuk ini menurut saya kalau setiap kali nawarin PCB selalu smooth. Nasabah pasti tercelik lah matanya. Oh ternyata 92% ya. Iya, jadi semua orang akan sakit kritis. Karena kan 92%. Terus kita bilang, teman-teman pernah nggak maksudnya mensurvei di sekeliling kita? Kalau saya kebetulan papa saya meninggal usia 47 tahun, jantung. Papa mertua saya 67 tahun, cancer, gitu. Sekeliling kita banyak banget yang meninggal karena sakit kritis. Jadi, atau misalnya paling gampang adalah survei waktu kita datang ke rumah duka. Pertanyaannya apa? Papa sakit apa? Mama sakit apa? Kecuali kita udah tahu memang meninggalnya karena kecelakaan. Iya juga ya, nasabah biasanya langsung aware gitu. Itu sih teman-teman. Wow. Simpel banget ya kok ya. Simpel banget loh. Ya nggak jadi ambil sakit kritisnya? Oh nggak bisa ya? Iya. Jeruk makan jeruk nggak bisa. Jadi iya teman-teman. Jadi maksudnya kita itu bersyukur dibekali dengan leader saya itu selalu sigap urusan tabel-tabel premi gitu. Tabel premi PCA saya belum boleh keluar karena katanya nanti Bu Cassandra akan bawain secara nasional baru boleh dikeluarin. Asik. Tapi kalau yang lain nanti saya akan share. Misalnya teman-teman butuh Pro Future 10M, Pro Future 5M sampai berapa M, teman-teman kita udah punya sih tabelnya. Gitu. Tabel premi. Jadi nggak pernah pusing dengan, oh bikin ilustrasi dulu ya gitu, enggak. Gitu. Oh, oke. Persiapannya mateng gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Yuliani dong. Ini baru satu jurus loh teman-teman loh ya. Dari Ko Paulus sendiri biasanya gimana kok, sama kok kurang lebih? Cerita sakit kritis Mm-mm. atau sakit UP. Sakit kritis, kalau sakit kritis gimana kok? Ya tinggal ngikutin bosnya lah. Tapi sebenarnya Iya, enggak. iya. Jadi kalau orang sakuin katanya closingnya kecil-kecil kata dia. Tapi kalau orang melankolis gitu ya, orang-orang Iya, yang iya, iya. sekali ngomong intens gitu dalam. Dan Oke. dia memang kemarin closing hampir 700 juta, dia yang closing teman-teman bukan saya. Saya cerita satu yang gimana kita merubah dari kesehatan jadi UP jiwa atau sakit kritis, mau nggak? Mau, Ya. nggak satu lebih juga nggak apa-apa. Buka primbon dulu ya, buka primbon. Nggak, teman-teman punya ini nggak? Punya tabel medical, bukan tabel premi PSS atau PWM, punya nggak? Ada dong. Kalau nggak ada, gua kasih juga. Ada. Siapa yang pernah jumlahin dari itu kan hangus ya? Oh, iya, Betul iya, nggak? iya, iya, iya. Siapa Iya, iya, yang pernah jumlahin seluruh premi dari umur 30 iya. sampai 60? Oh, 60. Belum pernah. Ya, jumlahin dong. Bronze B aja. Nggak ada. Ini yang tadi saya sebut dia suka angka-angka. Saking sukanya nggak ada kerjaan di jumlah-jumlahin semua premi juga. Mentalis nih. Master of number. Itu jumlahnya teman-teman yang cowok. Ya. Pusing kan Van lihatnya. Itu jumlahnya itu 460 juta. Bronze B. B. Bronze B, cowok. Dari umur 30 sampai umur 60. Selama 30 tahun. Oke. Padahal kalau orang beli, suaminya beli, istrinya beli, anak-anaknya beli, betul? Ngerti. Nah, suaminya aja 460. Udah ngerti kan? Ngerti. Ya udah, selesai. Udah ngerti. Nggak ngerti maksudnya kok. Gue ngerti kalau gue tuh nggak ngerti gitu loh. Nah, jadi suaminya doang itu 460. Dia harus suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus siapin uang Segitu. 460 juta. Dan itu hangus. Angus. Itu baru suaminya. Istrinya, Lebih mahal. ya lu jumlahin lah gitu loh. Lebih mahal dikit biasanya. Tapi teman-teman kalau udah usia 60-an lebih, itu cowok lebih mahal. Masa nggak pernah perhatiin tabel premi kesehatan? Nah, teman-teman, kalau 460 dan dijumlahin anggaplah Gopet Tiao 500 lebih, itu berarti minim se-M, betul nggak? Iya. Ya udah, Ini aja ya. kita kasih tahu sama dia, Pak, kalau ada Bapak punya mobil Alphard atau sepeda, mana yang Bapak asuransikan?
Apa? Kenapa? Value-nya. Value-nya lebih ini. Hmm. Bapak untuk bayar kesehatan yang hangus saja akan keluar uang 1 M. Untuk suami dan istri. Hangus lagi, Pak. Harusnya diproteksi nggak? Ya teman-teman jawab sendiri. Setelah itu buka tabel CCB lah, tabel premi future lah, kayak begitu. Dari situ aja masuknya gampang banget teman-teman. Udah ya. Udah. Ini sebentar nih. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan dulu. Tapi teman-teman bisa masuk, bisa ngerti nggak maksudnya ini? Bisa nangkep nggak? Dia memang kadang-kadang tuh butuh yang sama-sama manteng banget gitu. Kalau nggak bisa gitu teman-teman. Makanya dia biasanya kalau tune in-nya udah sama itu kalau sama-sama yang nasabah yang sama-sama mikir atau udah kenal dia cukup dalam. Tapi kalau misalnya sama masih muda gitu, apa ya gitu. Jadi masih ya nggak, jadi kalau gitu saya nggak sama kalau gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya Ko Paulus tadi kan kalau kita nih ya buat yang baru nih terutama, maksudnya apa sih? Kan kalau kita bikin ilustrasi, kalau buat PSS atau PWM itu kan tradisional kan hangus kan kayak BPJS. Nanti kan itu kita bisa bikin umur segini berapa, umur segini berapa, umur segini berapa. Nah, orang kita pengen tahu kalau misalkan kita start nih dari 30 sampai 60, uang yang kita keluarkan tuh sebenarnya berapa? Ya kan? Itu satu. Udah dijumlahin, ketemu tadi angkanya 400 jutaan buat pria. Nah, gimana kalau lu tuh misalnya kayak gratis gitu kan ya, jadinya kan karena dengan kita ambilin UP yang minimal tadi gitu loh, sejumlah premi yang bakal nanti total dikeluarin gitu loh teman-teman. Ini sih lebih ke bukan gratis sih. Jadi itu aja kita udah siap untuk bayar hangus gitu kan. Kalau kita nggak sakit sehat-sehat aja gitu. Nah yang tadi yang saya bilang teman-teman kalau lihat tabel yang bentuknya warna-warni gini, itu udah pasti buatan leader saya. Oh, Cika gitu. Sandra. Iya pasti bawahnya ada tulisannya kecuali diilangin. Prepare by Cassandra Farrell ini yang kayak begini-begini. Jadi dia pasti bikin yang pakai on risk, yang non on risk, yang syariah, yang konven itu semua PA-nya Cassandra Farrell yang bikin ya gitu. Oke, simple loh teman-teman loh. Ini salah satu menurut saya bisa jadi buat ide, buat kita bisa ngajak ketemu lagi ya kok ya. Nah, sebenarnya kalau nasabah lama, nasabahnya kita, teman-teman gini. Tadi saya ada ngobrol sama Andre. Kita itu cuma ngerjain repricing dan konversi, teman-teman. Ini yang gede kan UE approve dan satu lagi harus medical. Itu kita tahun ini praktis nggak ada yang big case gitu loh. Yang big case-nya cuma itu doang dan itu belum issued. Harusnya sih 1-2 hari ini issued gitu ya karena dia udah janji sama kita sama saya untuk bayar yang 700 itu. Yang 700 gitu. Itu kita nggak hitung itu MDRT-nya dia kurang 179. 179 juta yang which is kan itu kan sebenarnya banyak tambah-tambahan terus ya. Iya, ada beberapa spill over dari tahun lalu plus ngerjain ini aja teman-teman, repricing dan konversi itu enak sekali teman-teman. Betul, enak banget. Saya kan suka bantuin dia. Dia bilang dia yang bikin janji. Setelah itu udah lu siapin. Ya udah saya akhirnya siapin lah. Ngomong repricing, ngomong konversi. Saya siapin. Saya kasih buat teman-teman. Aduh, cuma saya nggak bawa handphone saya di sana ya. Handphone ambilin tolong, handphone. Sebentar. Apalagi kok. Dompet. Ada tas nggak? Ya. Tuh, namanya kurang us aja itu, Paul. Sorry. Aduh. Jadi dia itu memang tipe-tipe yang well prepared gitu teman-teman. Jadi kalau mau ketemu orang, dia yang ngusep sibuk sendiri untuk bikin perhitungannya dan pokoknya karena angka itu nomor 1 di kepala dia gitu. Kalau saya yang penting ngomong aja dulu gitu. Ngomong aja dulu. Karena kadang-kadang kalau terus kadang-kadang ya ngomongin couples tadi ya teman-teman ya. Kadang kan kalau proses closing juga kan lumayan takes time juga kan. Ke Ivan saya aja. boleh. Ke Ivan aja. Bisa tampilin. Oh, boleh bisa.
Nah, jadi teman-teman kalau kita closing berdua tuh paling enak kan. Misalnya saya lagi, misalnya next untuk Proof Force, dia ngajak ngomong gitu. Ya kan teman-teman. Jadi nggak ada jeda waktu yang gitu loh, kosong gitu kan. Ya jadi awkward gitu. Jadi ngapain ya ngomong apa gitu. Jadi pasti setiap kali closing biasanya kita berdua sih teman-teman. Gitu. Yang belum punya pasangan, segera cari pasangan. Teman-teman, kalau gini ya, ngerjain repricing dan konversi itu enak sekali teman-teman. Saya nggak tahu, pokoknya saya hari ini share all out ya, mau diterima nggak diterima terserah. Tapi yang kan gini, yang kita bagiin beberapa, ya kalian pakai yang mana yang menurut kalian relevan aja begitu ya. Nah, menurut kita, saya lah terutama, paling enak itu mengerjakan yang PSS ke PWM. Tradisional. Wah, itu enak banget teman-teman. Kenapa enak? Komisi riset dari awal. API saya nggak tahu ya. Ini jangan ngomong sama orang pusat. Kehitung ulang teman-teman. Saya juga bingung. Ada beberapa yang ke minus lagi, tapi ada beberapa yang kebablasan nggak di. Jadi gue kadang-kadang kan kalau gue kan pagi-pagi nggak ada AB ya. Si AB itu tetangga sama saya. Jadi setiap pagi pasti gue muterin lewat rumahnya itu 7 kali dia roboh rumahnya. Kayak temboknya Riko. Tadi gue ketemu di bawah dia nggak pakai sepatu. Gue bilang, lu kenapa nggak ngomong? Gue ambilin ke rumah. Saya bilang begitu. Ketinggalan. Nah, teman-teman, enak banget. Jadi kadang-kadang kan saya bangun pagi untuk jalan pagi, karena saya tidurnya cepat. Proof Force itu kan 0-0, dia reset. Begitu ada yang major, dia akan mengurangi di jam 00 kalau teman-teman pelajari dengan baik. Nah, saya udah bilang, FBI kita bulan lalu kita nggak jualan cash sama sekali. Tapi FBI kita 60-70 juta dari ngerjain ini. Dan kalau kalian tahu MDRT-nya, terhitung semuanya semua. kehitung. Iya. FYP Dari luar biasa. FYP. Nah, teman-teman, ini saya share ya. Kan namanya udah saya buang. Jadi kalau saya, pokoknya dia yang bikin janji, ya udah gue yang siapin. Jadi teman-teman kan, ini kan nasabah lama dong, bener nggak? Iya. Teman-teman tahu lah tanggal lahirnya berapa, preminya berapa, plannya apa yang awal. Dan biasanya saya suka tambahin, teman-teman kalau itu harusnya ditambahin mulai bayarnya cut off, dia bayarnya per bulannya kapan, supaya jangan double. Nomor polisnya apa segala macam, biasanya saya suka tambahin sendiri. Nah, sesudah itu saya udah tahu, preminya cuma gope, plannya bronze B yang lama. Nah, saya bikin seperti ini. Ini kan gampang kan, tinggal capture aja kan, ya kan? Nah, 500.000 misalnya. Wah, nggak bolor, teman-teman, boleh tolong digedein. Nah, yang ini saat ini, yang ini dia repricingnya jadi 665. Gitu. Enak banget kan orang kan? Nggak usah, gue udah kasih, nggak usah foto-foto, udah kasih, tinggal ambil aja di situ. Ini filenya Word lagi, teman-teman bisa ganti sendiri. Apalagi kalau bayarnya tahunan. Wah, nikmat sekali kalau bayar tahunan. Bener. Apalagi udah mau jatuh tempo, dia harus bayar tahunannya kan? Iya. Kalau bisa jangan suruh bayar dulu. Iya. Kerjain dulu ini, dia bilang, bentar ya, rubah dulu jadi jangan auto debat, supaya nggak kedebat kan. Bikin ini, rubah, ini luar biasa teman-teman. Duit kalian jadi renewal, API-nya jadi baru. FYP-nya, apalagi yang setahunan langsung kehajar hitung tahunan tuh. Wah, luar biasa. Ini yang anak-anak. GoPay sama jadi 665, nggak terlalu gede. Ke bawah coba. Nah, ini bapaknya. Dari 1 juta jadi 1456. Gampang sekali. Saya, teman-teman, saya berdua punya jiwa begini. Kalau lu nggak mau naik, BPJS aja.
Pokoknya teman-teman jangan pernah mau dimarahi sama klien. Marahin balik. Enggak, jadi gini teman-teman, kita harus ngomong bahwa saya hanya penyambung lidah loh. Yang bikin naik siapa? Prudential. Kalau mau, sebenarnya yang paling marah adalah saya. Karena saya punya polis, suami punya polis, anak saya punya polis, semuanya naik. Dan ditambah yang nggak enaknya lagi, saya harus ngomong ke bapak gitu. Lebih nggak enak lagi. Jadi kalau bapak mau marah, jangan sama saya. Saya ada satu Prudential. satu lagi. Primbonnya saya kalau dulu awal-awal saya ngapalin ini. Saya kasih Ivan ya. Boleh. Gak apa-apa lah. Ini tulisan ini jelek juga. Nah, udah tinggal lakukan ini. Gampang. Iya, ini buat yang nasabahnya udah banyak Oke. ya, leader lama juga, enak banget nih ngerjain begini ya. Ya. Oke, terus ini apa lagi nih kok? Itu sih itu Nggak usah. primbonnya nggak usah lah. Nggak usah. Oke. Kasih buat Ivan aja bonus. Boleh, thank you. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Waktunya udah mau habis. Bentar kok. Ini kan buat yang jurus-jurus leader. Kalau yang buat baru-baru nih, pengen ngerjain kritis, ini kan tadi buat yang udah punya nasabah. Kalau yang misalkan Oh, enggak juga ketemunya- sih sebenarnya kalau ini mah masuk bisa mana aja. bisa Bisa juga aja. ya. Kadang kan kita misalnya masuk klien udah punya asuransi kesehatan di tempat lain, bisa masuk pakai ini gitu. Oke. Jadi masuknya pakai yang piramida itu. Oh berarti secara proteksi dasar kamu udah punya ya. Yuk kita naik ke satu step berikutnya yaitu perlindungan sakit kritis. Gitu. Jadi masuknya ke sini sama. Dengan kita ceritain ini ya. Iya. Menurut saya ini lumayan powerful sih. Setiap kali mau jualan PCB pasti pembukanya ini Dari ngomongnya. sini. Iya. Dari situ lanjutannya langsung Ya langsung closing. Ya, Langsung. atau misalnya saya tambahin gini, misalnya hari ini paling enak, paling ideal kalau kita misalnya amit-amit kena kondisi kritis, entah itu jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, kita pengen yang leluasa pegang uang di angka berapa, Van? Gitu. Tanyain ya. Iya, misalnya kan nasabah pasti jawabnya 1 miliar gitu kan. Mm-mm. 1 miliar itu kalau nyiapin sendiri lumayan ngap ya gitu. Mm-mm. Ya kan. Nah, habis itu bukain angkanya usia Ivan. Habis itu kita bilang, hari ini kamu punya pilihan. Udah tahu mau melakukan atau udah tahu tapi diem-diem aja, gitu loh. Ya kan. Udah tahu ya harus do something lah gitu. Oke. Iya, gitu. Nah, boleh ceritain nggak tadi itu bener tuh PCB itu luar biasanya kayak gimana 10 sih? menit merubah Ivan yang ceritain ya. Jangan dong kok Paulus dong yang cerita. Waktu itu cerita ke gua kok gimana Teman-teman, kok. PCB itu produk yang sangat luar biasa sebenarnya kalau teman-teman tahu. Hmm. Semua jenis kondisi cair. Anti rugi lah gitu. Kita Mau selalu apa? bilang produk anti rugi. Sakit kritis turun. Oke. Hmm. Sehat-sehat aja. Sehat meninggal turun. Turun. Sehat-sehat aja turun. Gitu loh. Bahkan tahun ke-20 BEP. Hmm. Terus yang lebih hebatnya lagi tahun ke-21 jumlahnya sampai ke sana nambah kan? Hmm. Ya udah ceritain itu. Gitu. Kurang nih. Kurang dari 10 menit. Oh 10 menit. Kurang nih. Cuma 50 detik kayaknya nih aku ya. Iya. Jadi asal teman-teman bisa membungkusnya PCB itu bagus sekali produk. Ya. Dia tanya PCA gimana kok? Gue bilang lu pakai ini aja udah Star Club, double Star Club. Iya, kalau kemarin ketemu leader saya bilang jualan PCA plus PCB jadi PCC. Asik. PCA kita belum jualan, jadi belum Saya nggak pede, pede teman-teman, untuk ngomongnya. cerita. Cuma kemarin titipan dari leader saya, PCA itu lebih murah kalau kita ambil 10 dan 15 tahun dan hanya khusus non-smoker. Kalau smoker, nasabah langsung diarahkan aja untuk ambil PCB karena kalau smoker langsung mahal banget. PCA yang plus berarti ya? Iya, Oke. gitu. Nanti ikut Iya. Zoom-nya Cassandra. Si Cassandra ya? Iya. Oke. Tipsnya apa lagi nih kok buat jualan nih kok kritis? Jiwa yang ini case yang 2 case besar kemarin tuh. Oh, Pro Future sih. Nah, Itu gimana tuh kok? feature sih. Nah, itu gimana tuh kok ceritanya? Crew Future, saya cerita dulu background nasabahnya ya. Boleh. Saya kenal nasabah ini hampir nggak lebih lama dari inilah. Ini kan Rachel, kenalnya Rachel. seumur hidup kan. Iya, dari lahir kenal gitu kan. Nah. Saya kenal nasabah ini
berapa ya? 20-25 tahun lah ada. Hmm. Nah, dia buka polis pertama kali, kasihan aja saya sama kita, sama saya terutama, 300.000 gitu. Ya udah kita maintain terus, kita maintain. Nah, dia tuh tadi ada yang cerita katanya mau closing karyawannya. Ini Aristo. Ya. Nah, dia ini dulu ambilin karyawannya. Sebelum ProWorks ada yang namanya Corporate, Corporate kalau Isi. teman-teman tahu. Nah, dia ambil 5 untuk karyawannya. Tes. Itu pun yang murah. Test the water. Ya. Nah, udah. Terus nggak tahu gimana ya si bos ini, mungkin ada sense kali. Pak. Sesudah issue itu kan gampang sekali issue-nya kan. Nah, sesudah itu dia ngomong, Pak, saya mau tambahin 1 karyawan. Ya udah, kita happy kan. Preminya murah sekali kok. Waktu itu bisa 200.000 apa 150.000 kalau teman-teman tahu produk itu. Ya, pro corporate. Ya udah, kita bikinin. Nah, 1 orang yang ditambahkan itu teman-teman meninggal. Meninggal. Nah, klaimnya cuma 100.000. Tadi ada sih 100 di juta. ya 100 juta. Preminya 100 ribuan gitu. Tadi ada sih di Sunday Punch yang klaim serah terima. Ya. Nah, nah dari situ dia mulai trust. Karena baru bayar premi 1 tahun 1 kali, pertama kan. 1 tahun 1 lagi. tahun pertama. Gitu. Nah, udah terus kita datengin, kita ngobrol segala macam. Nah, awalnya tuh backgroundnya tuh begini teman-teman. Kenapa dia mau ambilin karyawannya test the water itu walaupun premi murah? Karena setiap kali dia dulu pernah ada pengalaman karyawannya meninggal. Udah ikut dia puluhan tahun, tiba-tiba pada saat meninggal itu istrinya bolak-balik datang. Jadi misalnya anaknya mau masuk SMP, datang ke bos suami, mantan bos suaminya, mau masuk SMA, mau masuk kuliah, minta uang lah intinya gitu. Idul Fitri datang dan sebagainya. Nah, itu harusnya bisa diomongin. Ya. Nah, 100 juta udah dibayar kan? Iya. Gitu udah. Kan masuknya ke rekening company, ya, ke rekening company. Jadi Pokoknya terserah bosnya. gua nggak peduli dia mau bayar ke sana berapa, pokoknya tugas kita selesai. Lalu saya bilang, Pak, mau nggak masukin apa? Itu baru 5 atau 6. Dia punya karyawan tuh 30 sekian lah. Oke. Mau nggak Pak masukin lagi? Kita bilang begitu. Terus kita bilang kan, yang penting kan klien mah murah ya. Kita bilang ProWorks. Waktu itu ingat ya ada ProWorks? Iya, ada ProWorks. Iya, sekarang juga masih ada ProWorks. Nah, ProWorks masukin 39 karyawan. Cuman jangan jual ProWorks lah. Komisi kecil teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan komisi itu. sih, API kecil. Dia Tapi mana effortnya besar loh teman-teman. Aduh, coba teman-teman lihat orang ProWorks yang silih berganti ya udah. Nah, jadi akhirnya masuklah dia ProWorks. Teman-teman sesudah dia masuk ProWorks, tunjing. Setahun hiji meninggal. Iya benar, dan preminya setiap tahun kan naik ya teman-teman. Benar-benar itu luar biasa banget. Setiap tahun 1 karyawan meninggal. Setiap tahun. Dalam 3 tahun kita bayarin klaim 500 juta. Tahun Itu depannya 500 juta lagi. Company Tahun apa depan itu 500 berbahaya juta sekali lagi. itu. Kayak buat tumbal gitu ya. Sampai Ya, proyek. sampai akhirnya di ban sama ProWorks ya? sama ProWorks. Gak bisa. Corporate ini. Iya, akhirnya maksudnya Kita foto dulu. company ini. Akhirnya si company ini nggak diperpanjang, nggak boleh diperpanjang. Akhirnya bukan nggak diperpanjang sih, floatingnya tinggi banget Tinggi teman-teman. banget, karena Si resikonya Red. tinggi sekali. Iya. Jadi ya udahlah. Nah, sesudah itu kan udah tinggi banget tuh kali 3 apa kali 4 deh dulu dari premi. Iya, Kan mahal banget. 400% lah naiknya. Even 4 kali juga dia udah mau bayar karena udah terima 1,5 M. Iya dong. Nah, terus kita kan bocuan ya ngerjain ProWorks. Gua ganti jadi Ruling Tem. Wah, itu nikmat sekali 200 juta API. Gitu. Nah, teman-teman kalau orang jualan premi besar, saya sih yakin kayak Edo kan sering banget tuh jualan, ada nasabah-nasabah yang premi besar. Nasabahnya takut lapse, betul nggak, Dok? Ya, orang yang jualan premi gede kan justru takut lapse. Dia bilang, tolong ingetin saya setiap tahun. Ya udah, jadi gue datang lah sama dia. Kemarin itu, Pak ini jatuh tempo, udah harus bayar. Oh ya oke. Teman-teman kalau teman-teman jualan begitu,
doang, itu bukan agent prudential namanya. Terus berikutnya saya keluarin lah, Pak ini yang punya Bapak dan sekeluarga. Saya bilang begini, Pak Bapak baik sekali sama karyawan ya, saya bilang begitu. Kalau saya jadi Bapak, saya harus punya 10M. Bapak 10M, istrinya 10M. Terus dia ngomong apa? Berapa preminya? Teman-teman siap nggak? Jadi gini teman-teman, kan kalau perusahaan swasta itu kan jarang yang ngasuransiin karyawannya ya. Maksudnya UP meninggal gitu. Biasa kan ya udahlah BPJS mah pasti dibayarin gitu. Nah, dia pas udah hitung-hitung si bapak ini tuh untuk bayar premi yang pruling term tadi itu aja udah ratusan juta kan teman-teman. Jadi dia ngomong, Pak ini pengeluaran untuk karyawan aja segini, artinya banyak yang bergantung sama Bapak. Amit-amit nih Pak, kalau di tengah jalan maksudnya Bapak ada apa-apa, sebenarnya premi ini tanggung jawabnya siapa? Lari ke keluarga lah, ke istri, anak-anak gitu kan. Jadi Bapak sendiri harus punya uang pertahuan yang cukup gitu. Sebenarnya dia udah punya berapa ya? Dia punya di saya itu 3,5 M. 3,5 M ya? Iya. 3,5 M. Lalu dia ngomong begini, 10 M. Terus gimana Pak? Saya udah bikin teman-teman. Di kepala saya udah tahu 10 M berapa, punya dia, istrinya berapa. Teman-teman jangan bodoh di depan dia. Soalnya kan nggak ada supir. Jadi nggak ada yang ngajak ngobrol. Jadi gua harus udah bikin prepare di rumah. Ya udah, saya udah tahu angkanya. Punya dia itu 400 juta. 5M 400 juta. Kalau future 5 dan 10M tinggal kali 2 aja. Nggak ada diskon lagi. Teman-teman tahu kan? Tahu. Nah, jadi saya bilang di atas 5M maksimal untuk dapetin full diskon itu 5 miliar. Jadi gitu, maksudnya. 5M itu 400-an, 400 kurang. Kalau 10M ya tinggal kali 2. Nah, sebenarnya teman-teman kita jualan ini itu masuknya dengan metode prestis, teman-teman. Makanya si istri karena nggak ada riwayat udah langsung UE approve gitu. Ya, jadi pakai metode. Tapi tadi udah dibatasin tinggal 5 menit lagi. Iya. Bisa. Ya, jadi kan prestis kan macam-macam ya teman-teman. Ini ada dengan pendekatan UP, ada mau pendekatan top up, ada juga pendekatan premi gitu. Nah kita karena pas udah hitung-hitung ternyata jumlah premi dia kan hampir semua pemegang polisnya 1 orang. Itu hampir 500 juta ya preminya ya. Setorannya. Nah, iya hampir 500 juta. Jadi begitu ini bayar udah pasti langsung prestis. Dan pokoknya teman-teman kalau mau submit prestis itu kan pada saat submit SP aja di amendment dikasih keterangan aja bahwa ini mengajukan nasabah mengajukan prestis gitu. Jadi udah langsung diperlakukan sebagai prestis. Terus, begitu prestis itu medikalnya juga jauh lebih ringan teman-teman. 2 tahun yang lalu nasabah saya ini kan dia ngajuin yang 3,5 M itu. Itu tesnya sampai treadmill. Begitu prestis, treadmill nggak pakai. Nggak perlu treadmill maksudnya. Jadi kalau pakai prestis, yang istrinya udah way approve nih, saya lagi tunggu preminya dia. Iya. Sebenarnya teman-teman yang teman-teman FP1 itu terutama yang di Jakarta itu banyak sekali closingan besar itu pakainya prestis teman-teman. Apalagi misalnya umurnya masih 40-an, 41 dan segala macam bisa jualan 9,1 miliar. Tambahin aja Prucinta 900 juta udah kan langsung prestis. Ada kan yang jualan di kantor ini kalau nggak salah. Prestis. Ada sih. Udah banyak yang jualan ya prestis ya teman-teman ya. Tanya buka kelas prestis. Pasti Benar lah. juga. Iya, jadi 9,1 M tambah mungkin, 900 udah. Yang ngajar itu kali apa? Ray. Benar. Langsung Gitu. jadi bisa jualan 10 miliar mau PEC ataupun non PEC tetap bisa jualan bisa langsung prestis. Teman-teman saya bagi satu terakhir. Jadi tadi ada contekan kalau Pro Future teman-teman harus bisa mengedukasi nasabah klien itu bilangnya bahwa Bapak beli UP 10M itu Bapak punya tambahan aset baru 10M. Sekarang saya mau betul kan? Coba ulangi maksudnya. Mau diulang. Ulangi kok. Kalau Bapak punya beli UP 10M itu artinya Pak, Bapak punya tambahan aset baru, create aset baru 10M. Bapak bisa bayangin untuk dapat create aset baru 10M. Berapa modal Bapak? Minimal sama misalkan. Minimal harusnya sama. Tapi kalau lewat asuransi Pak, Bapak ini 10M ya. Dia tanya,
Ya biasa saya agak membungkusnya dengan Pak UP gua aja 10M, saya bilang begitu. Berapa dia tanya gitu. Kalau dia tanya berapa, teman-teman harus tahu dong preminya berapa, betul nggak? Nah saya udah bikin contekannya gitu. Seusia dia gitu. Nah, Bukan seusia dia. usia gua. Kopal Dan usia. gua buka 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, berarti gua mudain tuh. Kan tadi saya tuh 75, kalau 3 tahun yang lalu saya 78. 10M 315. itu cuma 315 juta setahun. Selama setahun. Bayar 5 kali. Kaliin berapa? 1,5, 1,6. Buat Betul. 10M. Berarti cuma bayar 16%. Cuman dari 1,5, 1,6 menjadi 10M. Berapa kali lipat? 7 kali lipat. Nah, karena saya tahu dia orang main saham. Saya bilang, Pak gila, Bapak harus beggar berapa kali? Iya. Ya, berarti orang main saham tahu. Ya, beggar berapa kali? Nah, setelah itu dia ngomong, loh Pak main saham juga? Iya dong. Oh pegang apa? Saya ngomong sama dia saham 1 jam teman-teman. Terus udah gitu balik lagi, Pak gimana jadinya? Ya udah proses aja 10. Besok datang lagi dia. Udah selesai. Asik banget ya. Gitu. Nah, Kan kalau di tabel yang teman-teman udah punya kan yang tabel yang Pro Future itu ya, itu kan udah ada total preminya teman-teman. Leader Iya, saya tuh iya, bikin iya, udah iya. ada total preminya, ini kan yang merah, punya kan. iya. Nah, besoknya saya datang lagi, dia minta saya datang lagi. 10M berapa, 5M berapa, ternyata 5M sama 10M Sama aja. sama Sama aja aja. kalinya. Udahlah gua 5M aja dulu. Iya. Katanya. Bahkan Bahkan kalau- lebih untung, teman-teman tahu nggak kenapa? Kalau ada ekstra UP kan, ekstra UP kan per polis 400 juta doang. Jadi kalau mau bikin 2 polis, jadi 5,4 gitu. Kalau dalam 1 polis Iya. cuman 10,4 kan. Oh. Gitu. Oh, dihitungnya per polis ya? Iya, Iya, per per polis, polis. per polis. Gitu. Iya, iya. Terus iya, nggak iya. tahu sih bulan depan masih diperpanjang atau enggak. Gitu. Oh, itu Yang ilmu Ya udah, baru tuh. akhirnya berarti saya nggak ada value aja ngambil 5M sama 10M. Iya sih Pak. Ya teman-teman jangan maruk dulu lah, closingin aja 5M kan. Ya udahlah 5M aja dulu. Ya udah closing yang tadi yang itu tuh 5M. Yang 700 juta 5M, itu 5M. 5M. Oh, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini kayaknya kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab boleh ya? 2 pertanyaan deh ya, 2 pertanyaan coba. Ada yang mau bertanya? Boleh? Tanya tentang cara jualan atau anything teman-teman di lapangan. Yuk, Nggak ada yang mau tanya. nggak ada yang mau tanya yang online? Yang online? Boleh tuh, yang di belakang tuh ini gue saya lempar ya. Mic-nya. Tolong, siapa tuh? Ryan. Mic-nya. Jangan susah-susah Bu. Oke, thank you Pak Paulus Hey, ilmunya. iya. Ini kebetulan saya masih anget ya, malam baru pulang dari Jakarta, baru prospek, baru closing submit 2 cash gitu ya. Nah ini perencanaannya saya bikinin kan UP-nya 10 miliar buat suami istri. Nah karena ada riwayat medical, jadi saya pangkas dulu, ambil yang submit tanpa medical dulu. Jadi 800 juta, sisanya yang 4,2-nya aku Tapi kalau udah ada riwayat kan mau 800 juga pasti tetap kena tetap medical. ya, tapi Iya. cuman kalau di 5 miliar kemarin kan mednya 14, takutnya Nah, itu pas usia jelek berapa Bu? 56. Usia 56. Ya. Langsung bikin itu aja, prestis aja. Jadi medicalnya lebih ringan juga. Nah ini medicalnya kemarin yang satu usus buntu, bapaknya ibunya saraf kejepit kan ya, Yang saraf kejepit yang agak berat. PR. Ya, ya. Ya, kalau yang usus buntu mah gampang. Nah jadi ini tuh saya jembatan dulu untuk masuk dulu ya, mengenalkan UP jiwanya karena di dalam polisnya itu hanya kesehatan. Jadi yang kesehatannya tetap bertahan di agen lama, untuk jiwanya ke saya. Nah disitulah ada obrolan yang akhirnya Bapak ini, Budian ada asuransi buat perusahaan saya nggak? Gitu kan ya. Ada 200 karyawan, tolong dikasih solusi, tapi keuntungannya ada buat saya. Gitu kan ya. Terus Budian ini ada kebangkrutan ada nggak? Asuransi buat usaha saya yang lain ada nggak? Nah itu kondisinya ya memang diantara senang gitu ya dan mikir gitu kan ya. Nanti saya bilang Pak untuk pertemuan berikutnya saya akan kasih solusi buat Bapak. Untuk saat ini kita fokus ini dulu ya. Mau gitu. saya temenin? Nah saya minta pendapat Pak Paulus itu aja. Gimana menghadapi klien yang seperti ini? Solusi untuk produknya nih kalau untuk karyawan apa mau kalau dikasih pro, jujur saya belum pernah dan terlalu berat gitu ya.
Sebenarnya aja. enggak juga sih, sebenarnya enggak. Bahkan kalau jumlahnya besar, Orang undang orang Proworks-nya dia mau. suruh pusat yang presentasi Proworks. Ya, Iya. tapi jangan dilepas ya. Nanti Iya. kalau dilepas ya Maksudnya jadi sendiri ditemenin, nanti. tapi maksudnya kita bisa minta orang pusat Yang untuk presentasi. lakukan presentasi, semua mereka yang kerjain, Hmm. karena itu prosesnya bener-bener makan energi banget teman-teman. Kalau Proworks itu satu SP aja lumayan ngerjainnya, sementara API dan komisi kan 10% gitu ya, nggak sebanding dengan kita jualan produk tradisional ataupun unit link apalagi gitu. Tapi kalau yang UP yang tadi, kalau 10 miliar Ibu bisa arahin 7,2 ambil syariah misalkan, sisanya ambil konven gitu. Jadi 10 M ini dibagi 2. Oh, Enggak. 5 miliar, 5 Oh, miliar. enggak, Oh, kalau 5 miliar enggak, prestis. iya belum bisa Enggak prestis. prestis. Kecuali premi, nanti pakai pendekatan premi. Usianya kan Pakai 56. pendekatan premi. Pakai pendekatan premi. Jadi prestis itu nggak melulu harus UP 10M, teman-teman. Kalau preminya udah mendekati 500 juta, buat dua-duanya satu pemegang polis, itu juga bisa diperlakukan Dianggap prestis. prestis ya. Oke. Gitu. Oke, thank you. Ah, Itu aja. Oke, thank Kalau you. mau bicara prestis ya teman-teman yang udah jualan prestis suruh bantu ajarin lah. Tapi Proworks itu bukannya ini sih. Bukannya jelek loh ya. Bukannya jelek, enggak. Oke. Cuman Proworks maksudnya itu oke. daripada Ntar saya dimarahin orang Proworks menyita banyak effortnya kita, teman-teman minta ditemenin sama Pusatnya. orang pusat Proworks gitu. Iya. Nah, ya itu gitu sih. Oke, satu pertanyaan terakhir ada teman-teman? Sebelum kita pulang kembali ini Sang Mesias. Nggak ada yang online? Boleh dicek yang online ada nggak? Yang online? Nggak ada ya? Oh, boleh Civeni. Nah, ini mah private aja. Oh, ya Kalau nggak ada. Ya, ada. Mau nanyain kalau tadi yang PAA corporate gitu kan sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus Ko Paulus ganti jadi yang link term. Hmm. Kalau sekarang solusinya yang link term itu apakah bisa pemegang polisnya perusahaan? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan itu kemurahan hati owner aja untuk memegang polisnya, bisa karyawan gitu. Karena memang ownernya baik. Dan itu nggak gede sebenarnya, 400.000 aja premi minimum aja. Cuman kan karena jumlahnya banyak. Banyak. Jadi ya lumayan. Gitu sih Ven paling. Thank you. Iya. Gitu. Oke. Thank you. Buat pertanyaannya, 2 pertanyaan terakhir tadi udah karena waktu juga. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat Ko Paulus sama Ciuli. Oke, boleh teman-teman bangkit berdiri kita bilang sama-sama, lu thank you banget Koko, Cici. Taruh. Hah? Yang ini aja gua tunjukin bayar. Oh, boleh dong. Oh, baru aja Mas. Oh, Barusan baru. bayar. Namanya baru bayar. Teman-teman percaya nggak? Kalau teman-teman melakukan kebaikan akan datang sama teman. Oh. 220 juta loh ini dia bayar. Oh. Wow. Yang karyawannya itu Oh, jadi yang tadi. total hampir 400 juta dia. Maksudnya ini baru aja. Baru Baru aja. bayar. Tuh, kan? Planner nih. Gimana tadi ada mau nanya apa yang tadi? Apa sih juga lupa apa ya? Apa mau tanya investasi ya tadi? Oh iya, nggak usah, iya. nggak usah. Oh nggak usah katanya nggak usah. Wow, jadi nggak nyangka ya. Tadi makan itu baru bilang kok Paulus, Yandre orangnya lagi ke Semarang, lagi nyetir, jadi gue nggak enak Bener-bener. telepon. Oke, tiba-tiba di sini bilang baru aja dibayar yang underwriting approve-nya tadi. Wah. Oke, berarti benar-benar perlu sering-sering ke Legacy. Boleh bilang sama Kak Paulus, sering-sering ke Legacy Kak Paulus. Sering-sering ke Ko Paulus, Oke, sekali Ciuli. tepuk tangan paling meriah dong buat Ko Paulus dan buat Ciuli. Wow, thank you banget. Oke, kita bersyukur boleh belajar sebuah hal yang bagus dari mereka. Saya ganti mic ya, sorry. Boleh? Suaranya, nah ini lebih gede soalnya. Oke, mau sambil duduk boleh, silahkan duduk, silahkan duduk. Oke. Oke, kita bersyukur boleh kedatangan mereka. Saya nggak tahu teman-teman dapetin apa hari ini, tapi saya catat beberapa hal yang menurut saya bisa kita pelajarin banget. Oke, yang pertama adalah saya baru tahu hari ini kalau kita semua bertiga ternyata sekolahnya di Salatiga. Nah, ya trivia dulu sebentar ya. Jadi kita dari kampung loh, kita bertiga ini dari kampung. Oh iya, sama leadernya mereka, Cika Sandra, berempat dari Salatiga. Ko Edi dari Salatiga tadi cerita hidupnya sederhana banget. Oke,
Tapi kalau lu liatin, lu boleh, kalau cewek terutama ya, lu boleh liatin Cika Sandra Farel, leadernya mereka. Itu kayaknya sebulan tinggal di US gitu ya, baru postingan kemarin ke UK, terus congratulations anaknya baru wisuda ya, itu yang di baru beres wisuda, beres, satu anaknya di Berkeley gitu ya. Jadi kalau ngeliatin tuh, wah asik banget. Ko Paulus, Ciuli anaknya kuliah di Kanada. Oke, jadi ngasih gambaran buat kita mungkin teman-teman yang join baru ke Prudential. Kadang-kadang kita suka nanya, ini bisnis itu beneran bisa jangka panjang gak sih gitu kan? Ya ini bisnis ini kayaknya gue kerja karyawan sales sales AC gitu misalnya. Kayaknya sales AC lebih menjanjikan gak sih daripada bisnis ini? Oke, leadernya mereka itu ngeliatin lebih sering maraton daripada activity di Prudent kayaknya. Oke, maraton ini, maraton ini, maraton ini. Oke, jadi sebuah gambaran yang kita boleh belajar hari ini, bagaimana setia dari hal yang kecil. Oke, boleh bilang kiri kanannya, tes itu selalu kecil dulu. Tes itu selalu kecil dulu. Oke, tesnya apa? Buat mereka tesnya tadi nasabah adalah 300.000 per bulan. Nah, saya dengerin ya, saya suka kata-kata. Jadi kalau lu aware, tadi Ko Paulus bilang gini, waktu ada satu orang tambahin, oh kita happy sekali. Ya, gue mikir satu ProWorks itu kan premi berapa ya bahasanya dia, gue happy sekali. Oh ngerjain PWM ini kan mudah sekali. Oh iya ya, mindsetnya memang mereka itu setia dari hal yang kecil. Oke, memang tes itu selalu kecil dulu. Kalau sebelum kita mau dapat hal yang besar, dari hal kecil. Yang setuju katakan yes. Yes. Oke, buat kita pulang dari sini, kita pun sama ditesnya dari hal yang kecil dulu. Dari hari Senin, tesnya kita hari Selasa, hari Rabu, mau nggak kita angkat telepon, oke mulai ketemuan orang dari hal yang kecil. Boleh bilang kiri kanannya Ko Paulus, Ciuli ngomongin lu tuh dari tadi tuh. Paulus, Ciuli ngomongin lu tuh dari tadi tuh. Oke, yang kedua yang saya pelajarin. Tadi Ko Paulus bilang enteng, Yandre closing 700 juta. Nah, teman-teman yang mungkin backgroundnya bukan dari insurance, ada yang dulu kuliahnya dari asuransi? Nggak ada tentunya ya. Bayangkan kalau gue jual beli mobil. Saya jual mobil satu harga 500 juta. Kira-kira marginnya, ada yang jual beli mobil? Nggak ada. Oh, Regina jual beli mobil dulu. Oh iya, boleh cerita dari 500 juta lu jual, kira-kira dapat income-nya berapa Regina? Tergantung hitungan leasing. Standarnya Regina boleh berapa? 7 juta. Jadi nanti boleh minta diskon 7 juta ya sama Regina ya. Oh enggak ya. Enggak. Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke. Kebayang itu Regina kerja. Tapi kalau lu jual beli mobil beneran nih, second, lu jual beli mobil. Lu punya modal 500 juta. Kira-kira anggap lu untungnya berapa ya? 10 lah, 20 lah. Jadi untuk untung 10 juta, 20 juta, lu perlu punya modal 500 juta. Nah kebayang gak hari ini kita dengerin dari Ko Paulus, dari Ciuli. Untuk mereka closing 700 juta. Yuk hitung kurang lebih 700 juta itu komisi berapa sih teman-teman? Berpikir ya kan lu suka ngitung kok. Berapa kok? Ini yang 5 tahun sih, jadi dapatnya 15% tahun pertama, tambah bonus produser. tambah komisi spesial, ada komisi spesial kan Tambah teman-teman. 10%. Iya. Kalau 15% kali 7 kan berapa? Tahun pertama. Tahun kedua? Itu belum tambah ekstra komisi kan. Belum tambah orang. Tambah 70. Jadi berapa? 300 juta. Modalnya untuk dapetin 300 juta, modalnya apa kok? Modalnya lu ketemuan orang,
Iya. Hubungan sama orang. Modalnya lu ketemuan, ngajakin orang ketemu di Starbucks lah, di Paul lah gitu ya kalau mau gaya gitu. Kalau enggak, nah modalnya hanya ketemuan sama orang. Bikin janji lah. Bikin janji, Bikin janji. modalnya lu nelfon, oke? Lu nggak pernah tahu. Bahkan hari ini kita dengerin Randy, Eugene aja mungkin nggak tahu bahwa hari ini bisa closing dari keluarga sendiri. Jadi modalnya untuk punya income yang besar ya. Liatin tadi fotonya rumahnya Ko Paulus, ada kolam berenang, ya. Ada yang bilang Edo apa siapa tadi? Oh Mike ya. Ko Andre nggak mau punya kolam renang, kolam ikan. Saya adanya maaf. Adanya cuma kolam ikan. Oke. Tapi semua itu teman-teman boleh liatin. Modalnya cuman datang, ajak ngobrol, ajak ngopi. Itu modal udah murah banget. Udah paling murah. Bener? Jadi kita boleh bersyukur kalau hari ini kita boleh belajar. Oh iya ya, mau besar, mau closing besar. Oke, ternyata di Prudential bersyukur. Boleh dapat duit 300 juta Ko Paulus. Dengan modal sama-sama cuman cerita, cuma ngobrol. Oke? Berbeda sama teman-teman yang kerja atau yang berbisnis konvensional. Kalau nggak salah Roni dagang kain. Kalau mau cuan 300. Gua nggak kebayang modalnya berapa Ron? Modalnya puluhan M. Muter dan resikonya. Oke? So hari ini kita bisa ngeliatin dari ceritanya mereka. Kebetulan ada Aristo closing juga banyak betul, Eugene. Jadi kalau teman-teman datang di weekend kali ini, saya berharap weekend kali ini itu personal buat teman-teman semua. Bahwa entah lu dulu punya background ngajar piano. Entah dulu punya background ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Kayak Ko Paulus. Tadi Ko Paulus cerita, Dre gue tuh kalau ketemuan sama orang gue tuh drain, Dre. Energi gue tuh drain sama kayak introvert berarti kan. Kita energize kalau kita sendirian. Oke? Jadi semua banyak dari kita itu mirip sama teman-teman partner semua. Yang mungkin bingung mau ketemu siapa. Oke, yang punya goals besar tapi nggak punya modal. Pengen punya dream yang besar, pengen kuliahin anak. Nah, saya kayak mereka. Tapi hari ini boleh ngasih contoh buat kita. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Ko Paulus dan buat Ci Yuli.